terdapat sebuah kampung yang bernama Sebomban dengan banyak sekali penduduknya. Pada saat itu diadakan sebuah acara gawe adat di kampung tersebut. Ada seorang nenek dengan cucunya yang bernama Pawon. Mereka hidup berjauhan dengan warga di kampung tersebut. Saat kegiatan gawe adat dilaksanakan, Pawon datang ke tempat dilaksanakannya kegiatan gawe adat tersebut. Tetapi orang-orang di tempat itu tidak menerima keberadaannya karena Pawon berasal dari keluarga yang miskin. Karena mereka tidak menyukai pawon, mereka pun memberikan pawon sebuah kulat atau getah dari pohon karet. Pawon yang tidak pernah berprasangka buruk kepada orang-orang di tempat itu pun menerimanya dan mengira bahwa orang-orang tersebut memberikan daging padanya. Padahal itu adalah sebuah kulat getah yang sudah beku dan berwarna hitam. Pawon pun pulang dengan membawa kulat getah itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, neneknya pun bertanya kepadanya, "Apa yang kau bawa itu, cu?" Pawon pun menjawab neneknya, "Ini aku membawa yang orang berikan kepadaku saat di tempat gawe, Nek." Dengan wajah yang sedih, nenek berkata kepada Pawon, "Cucuku, bukankah sudah nenek katakan jangan pergi ke sana?" "Cucuku, ini bukanlah daging, ini adalah kulat getah." Pawon menjawab neneknya, "Pantasan saja, Nek, dari tadi aku menggigitnya terasa begitu keras." Setelah itu nenek dan cucunya itu pun berpikir untuk menghibur orang-orang di sana dengan membawa gong dan kunyir atau dalam bahasa Indonesianya bambu. Kemudian mereka pun membunyikan lagu yang berasal dari kampung itu dengan membawa seekor kucing yang disuruhnya untuk menari dan kucing diikatnya sendok nasi di atas kepalanya. Kucing itu pun menari dengan musik yang telah dibunyikan. Orang-orang di kampung itu pun tertawa terbahak-bahak melihat kegiatan yang dilakukan nenek dan cucunya itu. Karena hal itu, akhirnya kampung tersebut pun menerima akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Kampung tersebut lembur menjadi batu dan manusia-manusia di kampung itu pun menjadi batu. Setelah itu tinggallah tersisa nenek dan cucunya yang bernama Pawon. Pawon pun beranjak dewasa. Ia tinggal hanya berdua saja dengan neneknya, sehingga akhirnya tiba-tiba neneknya mengandung seorang bayi dari cucunya itu. Kemudian datanglah orang dari daerah Mayau dan orang Dayak dari daerah manapun untuk meminta adat dari nenek dan cucu tersebut. Namun adat yang diminta melebihi kemampuan dari nenek dan cucu tersebut, sehingga nenek dan cucunya itu pun pergi dan tidak kembali ke asalnya sampai menjadi pohon durian. Sekian cerita tentang Gunung Sebomban. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam cerita ini. Saya Sarah Deldivita, ucapkan terima kasih.